Halo guys, selamat datang di Ega Software Development Review. Kali ini kita sampai pada bahasan Next.js kedua atau selanjutnya, yaitu kita lanjutkan tentang layout styling. Sorry, bukan layout styling tapi apa namanya sebelumnya ya? Share komponen. Oke, kita lanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah menambahkan sebuah mylayout.js yang isinya adalah header yang kita import dari komponen itu sendiri dan props.children yang artinya apa? Oke, kita langsung bahas pada episode kali ini. Di sini kita sudah melakukannya, kemudian kita dapat menggunakan layout di dalam halaman kita seperti berikut. Dengan cara kita lakukan import layout from komponen mylayout.js, yaitu komponen yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bisa melakukan wrapping pada tag HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung saja kita praktekkan di sini di index.js. Kita tidak perlu melakukan import header, tapi kita langsung melakukan import layout from komponen. Jadi keluar dari folder page, kemudian masuk ke folder komponen dan mylayout.js yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita tidak perlu melakukan manual menambahkan header. Kita hapus seperti ini dan kita cukup menambahkan layout. Oke. Nah, di mana props.children di sini adalah tag paragraf hello next yang sebenarnya di sini kita butuhkan adalah props children. Oke, jadi kita lempar dari hello next di sini. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama di dalam about.js, import layout from komponen mylayout.js. Oke, dan kemudian kita buat layout juga. Kita wrap ke layout. Oke, kita cek resultnya. Oke, di sini terstyling dengan bagus. Kemudian kita bisa mengarahkan ke home dan about page. Oke, seperti ini. Di sini, oke. Oke, tadi kita bisa melihat bahwa home belum terstyling. Nah, itu karena kita belum melakukan refresh. Sering terjadi seperti itu. Kita harus sering-sering melakukan refresh walaupun kita mempunyai auto reload. Oke, next. Cukup mudah menggunakan share komponen ya. Nah, ini adalah share komponen yang lain. Kita bisa menggunakan with layout. Nah, tapi pada review kali ini kita tidak akan melakukannya. Oke, next. Mungkin teman-teman bisa mempelajari sendiri bagian itu. Kemudian kita akan membuat sebuah dynamic page. Dynamic page itu apa? Kita langsung saja, misalnya di sini ada tanda tanya title sama dengan hello next.js seperti itu, maka mungkin akan tercetak berdasarkan title yang ada pada URL query URL seperti itu. Kita coba saja. Di sini kita disuruh check out, tapi tidak perlu. Kita coba coding sendiri. Import layout bla bla bla. Ini first of all, let's add the list post title to home page, add the following content to the page index.js. Jadi kita disuruh menambahkan di sini adalah variabel post link yang berisi adalah sebuah list yang berisi A atau link. Oke, kita coba copy post link di dalam index.js kita seperti ini. Dengan props adalah nanti yang akan kita ambil dari sini. Oke, UL kita copy saja. Hello next kita biarkan saja seperti ini. Sini dan kita paste di sini UL yang berisi adalah post link, yang adalah konstanta atau variabel di sini.
Dengan props kita lemparkan ke dalam post link title yang dengan key title dan value adalah hello next.js. Jadi kita bisa menggunakan props.title di sini yang berisi seperti ini. Jadi isinya dinamis. Oke, dan kita cek refresh. Oke, klik hello next.js, maka slash post tanda tanya title sama dengan hello next.js, slash post tanda tanya title sama dengan learn next.js, dan lain sebagainya. Oke, halamannya tidak not found alias tidak ditemukan karena kita tidak mempunyai post page di dalam page folder kita. Oke, kita cek lagi. Next. Oke. Nah, di sini kita disuruh membuat create the post page. Kita buat post page, kita copy saja. Kita buat post page, new file, post.js. Kita mau lakukan import layout seperti biasa, kemudian export default dengan props, layout props. Nah, di sini kita mendapatkan props.url.query.title yang artinya adalah kita mendapatkan value yang dipassing dari sini. Nah, tanda tanya title sama dengan title itu sendiri. Props URL title. Oke, kita coba langsung supaya teman-teman mengerti maksudnya. Hello next.js, klik. Nah, jika di sini adalah hello next.js, maka di sini adalah secara dinamis menjadi hello next.js. Jika di sini kita mempunyai link learn next.js, maka di sini next.js is awesome. Oke. Seperti itu, kita coba ganti secara manual di sini, maka harusnya kita ganti. Mega software development review. Oke, seperti itu. Cool. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita perlu dan lain sebagainya. Dynamic page. Oke, kita sudah paham di sini. Nah, di sini kita bisa membuat pretty URL alias URL yang lebih cantik daripada ini, tapi mungkin tidak perlu. Teman-teman mungkin bisa mempelajari di sini. Dan kita langsung saja masuk ke bahasan yang menurut saya lebih menarik, yaitu langsung saja ke fetching data for page. Nah, di sini kita mengambil data dari API. Oke, next. Oke, kita install dulu. npm install bla 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 isomorphic unfetch. Oke, kita stop dulu, kita save. Oke, dan kemudian kita disuruh untuk mereplace page index.js dengan following content. Oke, kita langsung lakukan saja karena keterbatasan waktu. Ya, nanti saya bahas satu persatu, tenang saja. Oke, di sini kita bisa lihat, saya tutup yang lainnya. Import layout seperti biasa. Kemudian import link. Kemudian import fetch yang baru saja kita install tadi. Kemudian constanta index yang adalah layout. Kemudian kita mempunyai title di sini, Batman TV Shows. Kemudian kita punya UL atau list, sebuah list yang berisi prop source map alias kita melakukan looping ke dalam dari props. Props ini apa? Nanti kita bahas. Props.show ini apa? Kemudian kita map ke dalam folder, ke dalam object show. Kemudian kita masukkan ke list dengan key show.id. Jadi kita tambahkan key dari ID-nya. Kemudian kita buat link, sebuah link, yaitu kita buat alias di sini page show ID seperti ini. Ref post ID show ID seperti ini. Kemudian ini yang kita skip sebelumnya, yaitu alias untuk pretty URL. Oke, kemudian show.name. Jadi object show mempunyai ID dan name. Seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui props ini apa.
yaitu dilempar dari index.getInitialProps index, yaitu ini. .getInitialProps di sini adalah sebuah metode asing synchronous yang mana memanggil REST API. Di sini kita menggunakan async dan await, jadi kita menjadi sebenarnya hampir menjadi sync sebenarnya, seperti itu. Jadi kita ambil API dari tvamaze.com search source yang mana query-nya adalah Batman. Oke. Kita mengambil TV show yang mana mungkin judulnya adalah Batman. Seperti itu. Kemudian datanya adalah await rest.json. Jadi kita ambil data JSON dari API di atas. Oke. Di sini kita konsol datanya, lengthnya berapa. Kemudian kita passing ke dalam props show, object show, yang mana datanya adalah dari JSON yang kita dapatkan dari REST API. Oke, seharusnya bisa tampil. Oke, kita cek home. Oke, sorry, kita belum run. npm run dev. Oke, wait. Oke, ready. Refresh. Oke, di sini kita bisa memfetching data dari API TV show. Sangat keren menurut saya, sangat simple kodenya, to the point. Penilaian saya ini sangat keren dan mungkin bisa untuk future project teman-teman. Sangat recommended. Demikian video review tentang Next.js kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa komen jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa komen. Teman-teman mau mereview apa gitu, silahkan request saja via komen. Dan jangan lupa likes dan share video YouTube dari saya. Terima kasih.